Bapak dan Ibu hadirin hadirat cici dan puan-puan yang berbahagia, yang Allah muliakan. Teristimewa mungkin saya sebut juga lah nih paslon 1 Pak Andi, Pak Suwardi Manambi, paslon 2 Pak Haji Mursini, Pak Indra Putra, paslon 3 Pak Haji Halim, Ibu Konferensi. Bapak dan Ibu para peserta pertemuan dalam rangka deklarasi anti money politik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Sengi yang Allah muliakan. Untuk mengawali pembicaraan ini, izinkan terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pantun juga lah. Ya Pak Dia, tari persembahan di awal pembuka, baki di bawah penari beriringan, senang di hati tiada terkira, semua paslon duduk berdampingan. Apa cile padi? Atau bikola terakhir nah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita sampaikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kudrah Allah Subhanahu wa taala serta inayahnya kita dapat menghadiri undangan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Sengingi, di mana hari ini di hadapan kita bersama hadir 3 paslon yang akan menjadi calon bakal pemimpin Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan ini rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan terpilihnya pemimpin di Kabupaten Kuantan Sengingi sebagaimana yang diimpikan oleh negeri Kabupaten Kuantan Sengingi, negeri Melayu, negeri yang menjunjung adat istiadat tentunya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga saja jumlah akhir kelak kita bersama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak Ketua Bawaslu Provinsi Riau, ini Pak Rusyidi Rusdan, ini kalau tak silap saya SAG ya Pak ya. Nah, sebagaimana tadi beliau menyampaikan sudah terambil nih sebahagian dari materi yang akan saya sampaikan. Berarti nggak panjang-panjang lagi saya menyampaikannya ini. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyampaikan, "Iza kana salasatun fi safarin, fal yu'ammiru ahadukum." Jika kalian berjalan bertiga saja, kalian harus mengangkat pemimpin salah seorang di antaranya. Jika bertiga orang saja kita diminta untuk mengangkat salah seorang menjadi pemimpin kita bertiga, apalagi Kabupaten Kuantan Sengingi yang jumlah masyarakatnya menurut data terakhir Juni 2020 334.142 jiwa. 3 orang saja diminta untuk memilih pemimpin, apalagi dah 300 ribuan. Inilah negeri Kabupaten Kuantan Sengingi yang hari ini kita bersama. Pemimpin itu hadir dari kita, pemimpin itu yang milih kita, dan pemimpin itu pun juga untuk kita bersama. Begitulah pentingnya pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin memang luar biasa. Kacau beliau, kacau balau lah kita ini. Oleh karena itu, bicara kita dalam konteks kepemimpinan, walaupun secara spesifik hari ini kita bicara tentang pilkada, pemimpin nomor 1 yang akan memimpin Kabupaten Kuantan Sengingi menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, sesungguhnya kepemimpinan semua kita pemimpin. Tidak ada yang tidak pemimpin di sini yang hadir di sini. Apalagi semua ini orang-orang hebat, orang-orang terhormat di Kabupaten Kuantan Sengingi yang hadir dalam majelis ini. Semua kita pemimpin. Jadi oleh karena itu dalam konteks ini memang kita agak spesifik bicara tentang kepemimpinan negeri, bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuantan Sengingi. Sungguh pun pada hakikatnya kita adalah pemimpin di lingkungan instansi ataupun rumah tangga kita masing-masing. Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang Allah muliakan, begitu pula Fudail bin Iyad menyampaikan, "Lau kanat li da'watun mustajabat ma ja'altuhu illa bisultan." Jika sekiranya, ini ulama besar, jika sekiranya saya ini punya doa yang mustajabah katanya, maka tak akan saya gunakan untuk lain-lain katanya, kecuali saya gunakan untuk meminta dan memohon dihadirkan pemimpin terbaik kata beliau. Kenapa? Kalau ada doa mustajab yang diberikan Allah kepada saya, hanya saya gunakan untuk saya sendiri, kebaikan itu hanya mungkin untuk saya dan untuk orang-orang di sekitar saya saja, manfaat itu kecil sekali katanya. Tapi kalau doa mustajab itu ada dan akan saya berikan untuk menghadirkan dan meminta pemimpin,
dan itu luar biasa pengaruhnya. Kenapa? Pemimpin bukan hanya dia memimpin untuk dirinya sendiri, tapi dia memimpin untuk masyarakat banyak yang di bawah kepemimpinannya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, oleh karenanya, karena kita semua adalah pemimpin dan hari ini pun kita bicara pemimpin, persoalannya itu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bawaslu Provinsi tadi, begitu juga oleh Pak Adi Bawaslu Kabupaten Banten Sengingi. Semua kita di bawah negara Pancasila, negara hukum, negara demokrasi. Nggak bisa mau jadi pemimpin saya saja lah, nggak bisa gitu ya kan. Pilih saya saja nggak bisa gitu. Harus melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan. Ini adalah rangkaian bahagian dari mekanisme prosedur dalam rangka menghadirkan pemimpin itu. Oleh karenanya, ketika kita ingin bicara menghadirkan pemimpin ini, disinilah munculnya cikal bakal. Disinilah munculnya awal-awal yang kita berharap tidak terjadi. Kita mau menghadirkan pemimpin, tapi justru dengan menghadirkan pemimpin malah keretakan, permusuhan dan saling keretakan dalam hubungan kita harmonis sebagai warga negara sesama anak negeri yang terjadi. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi, Undang-Undang Pilkada nomor 6 tahun 2016, nomor 10 tahun 2016 sudah disampaikan, termasuk apa yang kita bicarakan hari ini. Kenapa harus dideklarasikan gerakan anti money politik? Kenapa harus? Karena dalam rangka itu kita ingin hadir pemimpin yang memang menyejukkan. Masyarakat pun ingin bebas memilih. Walaupun masyarakat kita hari ini semua serba susah, hari penghujan, kota murah, sawitlah tinggi, ya kan? Mau Bokorojo payah ini, anak-anak pun juga saling menyusahkan di rumah. Kemungkinan dalam bayangan kita, ya udahlah, berarti memang masyarakat kita menunggu nih. Kalaulah itu yang kita harapkan, sebagaimana yang Bapak Ketua Bawaslu sampaikan tadi, maka secara hukum kita akan berhadapan dengan hukum. Tetapi karena kita orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kita yang mayoritas beragama Islam, apalagi pemimpin dari calon 1, calon 2, dan calon 3 adalah orang-orang yang juga beragama Islam, tentu tidak hanya terpaut dan terpaku kepada hukum yang berlaku secara undang-undang, tapi juga tentu terkait dengan agama yang diyakini, yakni agama Islam. Politik uang dengan politik, ya memang nggak bisa pula kita pisah-pisahkan. Bawaslu kenapa menghadirkan acara ini? Karena ada uang. Kenapa KPU juga bekerja? Juga karena uang. Kenapa PPK sampai ke PPS nanti pada tingkat yang lebih rendah bekerja? Karena juga ada uang. Maknanya apa? Memang pilkada pemilu perlu uang. Penyelenggaraan pemilihan pemimpin memang perlu uang. Tapi money politik yang kita maksudkan di sini tentu lebih spesifik, yang menjurus kepada mempengaruhi orang lain untuk memilih seseorang atau untuk memilih dirinya. Inilah yang disebut dalam istilah demokrasi money politik, atau dalam bahasa agama disebut dengan rasuah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga yang sudah disampaikan, yang sudah sama-sama kita dengar juga, la'natullahul khurashi wal murtashi. Ini saya sampaikan hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah. Allah melaknat penyuap dan pemberi suap. Allah melaknat, luar biasa ini. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasul pun juga melaknat orang yang menyuap dan pemberi suap. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, hadirnya kita di sini tentu saja bukan berarti akan sampai di tujuannya dan dia lalu dia wah. Tidak ada masalah, tidak apa-apa. Pun untuk kita pahami, Nabi Musa dah berdakwah luar biasa, tetapi yang diajaknya juga nggak mau. Nabi Ibrahim juga demikian, Namrud lawannya juga nggak mau, tapi akhirnya juga celaka. Kenapa? Tugas para rasul hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepadanya dalam rangka memberikan penyelamatan. Oh, kalau tidak mau, nggak mau, ya sudah. Tugasnya sudah selesai. Ketika nanti Allah tanya kita di akhirat tentang pekerjaan kita pada hari ini, apakah yang kamu lakukan sudah benar? Saya lihat ada yang tidak benar. Kamu melakukan ini, apakah sudah dengar? Sudah. Siapa yang menyampaikan?
mungkin sudah banyak nyampaikan, tapi pada saat gerakan deklarasi anti money politik saya nyampaikan hadis Nabi, bukan keinginan saya menyampaikan, bukan maksud bukan bahasa saya, tapi bahasa Rasulullah SAW. Tapi ketika nanti Allah nanya kepada saya, sudah sampaikan belum? Sudah saya sampaikan. Hal balaghta? Saya sampaikan. Allahumma fashhadu. Allah silahkan disaksikan saya telah menyampaikannya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan. Tapi mungkin ada pula kita yang berpikir itu kan penyuap dan pemberi suap, ya kan? Kalau paslon mungkin bayangannya karena awak magiero, kan naikin nama magianya orang lain nama magianya. Maka Rasul pun juga sampaikan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi war-ra'ish alladhi yamshi bainahuma. Itu luar biasanya. Ternyata nggak hanya yang menyuap dan disuap yang akan kena laknat, perantara yang memberi suap pun juga dapat laknat yang disebut dengan ra'ish. Kalau penyuapnya disebut dengan rashi, kalau yang disuap murtashi, kalau yang menyalurkan ra'ish. Ternyata semuanya sama-sama mendapat laknat dari Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, untuk paslon 1, 2, dan 3 yang Allah muliakan, saya bukanlah orang tua yang dituakan, tetapi mungkin orang muda, mungkin lebih muda lagi dari Bapak dan Ibu, lebih mungkin dianggap anak mungkin oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi hanya saja dalam hati apa yang sudah Allah berikan kepada Rasul, Rasul sudah sampaikan kepada sahabat, sahabat sudah sampaikan kepada ulama, ulama telah pelajari apa yang disampaikan ini, yang tersampaikan ini adalah apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW juga. Berharap kita negeri Kuantan Sengingi dengan pilkada 2020 ini semakin baik, hadirnya pemimpin yang memang didambakan oleh masyarakat. Kita selamat lahir dan batin, selamat dunia dan akhirat. Tentu saja sudah kita pahami pesta demokrasi yang kita jalani ini bukanlah barang baru, bukanlah pertama sekali. Pak Andi Putra, Pak Suhardiman Ambi, Pak Halim, Bu Konferensi, Pak Haji Mursidi, Pak Indra Putra bukanlah pemain-pemain baru, bukanlah pendatang-pendatang baru. Dah berkali-kali, dah beberapa periode juga ikut bermain, ikut bersama dalam kontestasi pilkada Kabupaten Kuantan Sengingi. Tentu saja sudah dapat kita makna bahwa ternyata berkuasa itu hanya sebentar, hanya 5 tahun saja, tetapi yang paling lama itu adalah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin beberapa hal yang dia sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan masyarakat kita lebih cerdas dalam rangka memilih ini, mereka tidak terintimidasi, dan juga kita pun bersama dengan tim-tim kita pun juga tidak mengintimidasi mereka. Masyarakat bebas memilih, masyarakat kita pun juga sudah cerdas tentunya. Oleh karenanya saya sampaikan di beberapa kegiatan taklim dan pengajian serta dakwah dalam bentuk khutbah pun sampaikan, Bapak Ibu harus pahami bahwa yang akan kita pilih itu saudara-saudara kita juga. Dia berasal dari kita. Nanti kalau terpilih dia juga akan berkuasa memimpin kita juga. Bukan kita memilih tapi nanti pemimpin tetap lain, bukan begitu. Atau bahkan kita memilih pemimpin untuk Kuantan sini, tapi kita pilih dari Papua juga enggak gitu loh. Orang yang sudah kita tahu, sudut rumahnya pun juga kita sudah tahu gitu. Oleh karena itu, apalagi pilkada Kabupaten Kuantan Sengingi yang 2020 ini luar biasa sekali, pelajaran luar biasa untuk kita bersama nih Bapak Ibu. Dulu tidak seperti ini, dulu Pak Mursidi tidak dengan Pak Indra, Pak Halim, Pak Haji Halim tidak sama Ibu Konferensi, ya kan? Pak Andi Putra juga tidak sama Pak Suhardiman Ambi. Tapi hari ini lain ceritanya, beda tampilannya. Oleh karenanya luar biasa ruginya masyarakat kita. Periode 2016 dulu sampai kini aduhnya belum damai-damai masyarakat awak leh. Masih ada cokak boleh. Sementara orang yang awak pilih inilah duduk lain-lainnya. Pak Mursidi sudah dengan Pak Indra, Pak Haji dan sama yang harus cerdas dan paham bahwa mungkin mereka ini berlawan di atas kertas saja, tapi di kedai kopinya golak-golak. Membayar kopi pun baru duit nak bayarnya tuh, sama-sama mengeluarkan dompet. Tapi dompet yang keluarnya piti tidak keluar. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, bersamalah kita menghadirkan kesejukan bagi masyarakat kita.
Kita mungkin juga sudah punya lumbung-lumbungnya, sudah punya kantong-kantongnya, tapi sekali lagi ajarkan masyarakat kita dengan kecerdasan bahwa apa yang mereka terima, apa yang kita berikan kepada mereka bukanlah sesuatu yang menjadi hak mereka. Apa yang kita berikan kepada mereka bukanlah kewajiban kita untuk memberi mereka dalam rangka mempengaruhi pilihan mereka untuk memilih kita. Terakhir, saya baca pantun lagi ya Pak Diah. Jalur akan hilir membelah sungai Kuantan, berusaha samakan haluan dari Pancang Star. Deklarasi anti money politik akan kita ucapkan. Semoga pilkada kita aman dan lancar. Demikian saja Bapak Ibu, atas segala kekurangan saya karena kelemahan dan karena kebodohan saya. Ada yang benar datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.